Acara arisan rutin Dharma Wanita Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi segera dimulai. Acara pertama, pembacaan doa. Pada Ibu Yasir, waktu dan tempat kami silakan. Allahumma salamatan bidi wa biyatan bijasadi wa barakatan rizki wa barakatan wa rahmatan indama wa maghfiratan Allahumma ahyani fi sakaratil maut wa najatana minan nar rabbana fitnana wa alaikana wa rabbana minka anta wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menyanyikan lagu Mars Dharma Wanita dan dilanjutkan dengan Mars Kota Jambi. Untuk pendidikan
diskusikan, terapkan, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiri dari sambutan saya ini, izinkan saya membacakan pantun. Bilang cakep ya Ibu ya? Yang bilang cakep, agak panjang umur. Awet muda. Disayang hati. Saya mulai ya. Ikan gabus enak dimakan. Ditambah sambal tanah semakin nikmat. Mari bersama kita sukseskan sosialisasi pola hidup sehat. Nah, dua pantun berdiri. Buah durian banyak berduri. Campur ketan sudah tradisi. Bangga sekali hadir di sini karena narasumbernya dan pesertanya keren sekali. Sosialisasi pola hidup sehat yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Neneng Rahmawati dari Rumah Sehat Klub Kajang Watung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah pahami obesitas, risikonya bersama Klub Sehat Kajang Watung. Bapak Ibu, keresahan yang terjadi pada saat ini adalah obesitas. Obesitas yang makin meluas, yang makin meningkat angkanya. Dari tahun ke tahun, angka obesitas itu tidak pernah turun, naik terus karena dari makanan kita yang cenderung sedikit nilai nutrisinya dan pola hidup kita yang tadi Ibu Ketua bilang kurang gerak kita. Kalau istilah kita ya, Bapak. Nah, inilah apa dampak dari obesitas bagi hidup kita. Nah ini, obesitas sebagai benang merah dari semua pilihan yang terjadi pada saat ini. Kadar lemak yang tinggi di dalam darah, resiko kanker, hipertensi, diabetes mellitus, apalagi Ibu? Gampang marah, saya membaca kata orang Palembang ya. Kalau ibu-ibu pagi-pagi naik aduk, pagi-pagi teriak-teriak, ada kemungkinan lemak darahnya tinggi dalam darahnya. Kemudian apalagi gangguan reproduksi dan gangguan pembengkakan liver. Juga jantung kita beresiko terkena serangan jantung seperti itu. Menurut penelitian WHO pada tahun 2015, penyebab kematian tertinggi adalah disebabkan oleh penyakit jantung iskemik. Sedangkan penelitian yang ada di Indonesia pada tahun 2014, penyebab kematian tertinggi itu disebabkan oleh stroke. Dan pada saat ini memang stroke itu menjadi paling mengerikan di dunia medis ya. Bahkan di kita, alhamdulillah di Matahari sudah diresmikan unit untuk stroke. Dalam 3 hari setelah diresmikan langsung penuh unitnya. Dari 12 pasien yang datang, 9 orang meninggal dunia atau wafat. Jadi begitu berbahayanya seperti itu. Nah, ini ada 2 gambar. Yang satu gemuk ya, yang satu kurus. Tetapi sama-sama kita lihat di sini yang kuning-kuning itu ada lemak, di mana lemak visceralnya sama-sama tinggi. Jadi yang satu gemuk lemak visceralnya tinggi, yang kurus pun ternyata lemak visceralnya tinggi. Lemak visceral itu apa ya Ibu? Lemak visceral itu adalah lemak yang menyelimuti organ tubuh kita. Jadi kita tidak tahu berapa sih levelnya ada lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah ini perjalanan lemak visceral yang menyebabkan tubuh kita buncit. Lemak visceral ini berhubungan dengan kolesterol tinggi, insulin tinggi, kadar trigliserida juga tinggi dan tekanan darah tinggi dan masalah lainnya. Sedangkan lemak subkutan itu biasanya terlihat di postur tubuh kita. Ini berada di bawah kulit kita. Jadi kita akan kelihatan gemuk, kelihatan kulit kita ada di pertanya itu di lemak subkutan atau lemak di bawah kulit. Sedangkan itu tersembunyi dalam organ tubuh kita. Kita kurus, tapi bisa jadi lemak organnya juga sama. Lemak organnya bisa jadi tinggi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencegah seperti ini? Cegah faktor risiko perilaku penyebab terjadinya stroke. Ibu-ibu, 1 dari 5 kasus stroke akibat obesitas. Jadi kalau di sini berkumpul 5 orang yang obesitas, itu salah satu di antaranya berisiko terkena stroke.
10 kelompok, 1 di antaranya berisiko terkena stroke. 1 juta kasus stroke berhubungan dengan konsumsi alkohol yang tinggi. Kemudian 1 dari 4 kasus stroke akibat kurang konsumsi buah dan sayuran. Seperti itu. Cegah faktor risiko antara penyebab terjadinya stroke. Lebih dari 50% kasus stroke berhubungan dengan hipertensi. Lebih dari 50% ya ibu waspada. Kemudian 1 dari 5 kasus stroke berhubungan dengan diabetes. 1 dari 4 kasus berhubungan dengan kadar lemak yang tinggi, dan 1 dari 5 kasus stroke terjadi karena irama jantung yang tidak teratur. Ini menurut Kemenkes RI ya ibu. Nah, pengaruh stroke ini terhadap tubuh bisa menjadi disabilitas tergantung bagian mana yang otak mana yang diserang. Kalau seandainya otak kanan, yang lupus sebelah kiri ya, yang terganggu sebelah kiri. Tapi kalau otak kiri, yang terganggu sebelah kanan seperti itu. Dan 2/3 dari penderita stroke ini mengalami gangguan disabilitas seperti bapak itu ya ibu. Kemudian 1 dari penderita stroke mengalami gangguan bicara, dan 60% penderita stroke mengalami gangguan penglihatan seperti itu. Nah, di sini ada gambar tentang penyumbatan di saluran darah. Ibu boleh perhatikan tangannya. Ada urat-urat yang menonjol, ibu betul. Nah, itulah aliran darah kita. Disitulah mengalir darah-darah yang menutrisi tubuh menyebar seluruh tubuh kita. Ketika lemak yang kuning-kuning itu menyumbat, yang kuning-kuning apa ya ibu? Itu lemak menyumbat, terjadilah gumpalan darah sumbatan seperti itu, terjadilah namanya pembuluh darah. Nah, saya mau nanya ibu, pernah nggak mengalami memar-memar, misalnya di bahu di paha, gitu ya, apa di lengan di bahu kok biru, padahal merasa terantuk ya? Atau orang tua kita apa waktu itu? Nyubit setan yang nyubit jadi salah itu lah setannya. Padahal itu ternyata ini penyebabnya. Penyebabnya adalah lemak tadi yang kita tidak tahu. Karena kita nampak ya, kalau nampak mungkin nampak, oh itu gorong-gorongnya nampak karena lemak gitu ya, kalau sampai gitu ya. Ini nggak nampak ya seperti ini. Tetapi alhamdulillahnya yang memar-memar tadi cuma di paha kita ya. Kalau ini dia menyumbatnya di otak kita, nah terjadilah serangan stroke. Tapi kalau di jantung terjadilah serangan jantung. Seperti gambar jantung. Ya ini yang sebelah sana itu gambar jantung yang sehat. Lemaknya hanya sedikit tuh, penopangnya sedikit saja. Tetapi yang ini sudah diselimuti lemak. Ini lemak yang kurang sehat yang diselimuti oleh jantung seperti itu. Nah, di sini juga ada aliran darahnya yang seperti tadi yang saya jelaskan. Inilah lemak-lemak yang menyumbat kanan kiri. Ini gorong-gorongnya ya. Gorong-gorongnya itu darah tapi yang sudah mulai tersumbat karena lagi belum disesaki dengan lemak, yang akhirnya terjadilah tadi penyumbatan lemak dan pembuluh darah pecah seperti itu. Nah, ini diabetes. 90% dari penderita diabetes ini disebabkan oleh kelebihan berat badan atau obesitas. Ini menurut penelitian Amerika Serikat pada tahun 2020. Mengapa obesitas terus meningkat? Itu pertanyaannya. Padahal kami sudah bicara bersama Kostika. Belum dikenalin teman saya mampu namanya Kostika. Kami sangat gencar memberikan sharing tentang obesitas ini karena kami memang bekerja sama dengan Bermas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, untuk memberantas obesitas. Nah, tapi dari tahun ke tahun kenyataannya obesitas ini meningkat terus. Karena apa? Karena terlalu mudahnya kita menemukan makanan dengan sangat mudah kita temukan, bahkan di handphone kita pun dengan sangat mudah kita pesan untuk sampai di depan meja kita, bukan lagi di rumah kita tapi di meja kita sudah sampai ya. Kemudian yang berikutnya adalah kandungan nutrisi makanan kita yang dari tahun ke tahun cenderung menurun kualitas nutrisinya. Karena apa? Karena pestisida, banyak sida yang lain. Menurut penelitian pada tahun 2002, kandungan brokoli pada 100 gram kalsiumnya adalah 103 itu di tahun 1980. Tetapi di tahun 2002 telah mengalami penurunan menjadi minus 73%. Itu di tahun 2002 itu. Kebayang sekarang tahun berapa ibu? 2022 berarti kandungan nutrisinya lebih rendah lagi dari yang tahun 2002. Kalau sekarang kita sangat mudah, kita sangat males untuk bergerak. Kalau mau beli bakso ke depan pun walaupun di depan situ dipakai ogah gitu, malas kalau bisa di SMS atau di WA atau pesan Grab atau Gojek pakai itu bayar gitu, bisa jalan-jalan panas. Kita cenderung mager, mau belanja pun cenderung online, gak mau ke pasar
537 kalori. Saya suka nasi goreng biasanya 570 kalori. Ternyata kalorinya tinggi-tinggi, ada yang muda, ada yang rendah. Permen saya yang kecil itu kalorinya antara 60 sampai 80 kalori. Padahal kecil gue udah kenyang juga. Kalau sampai kemakan permen 10 sudah 800 kalori. Sarapan ideal ini dengan sarapan dengan sumber protein yang seimbang. Harus seimbang, ibu nggak boleh kalorinya terlalu tinggi, nggak boleh hanya makan bayar makan ini, harus seimbang. Nih ketika kita dengan sumber protein seimbang, ada berarti kan cenderung stabil, normal, tuh, ya, tidak mentur terus stabil. Ini kita dari apa tubuh kita lebih prima, tidak mudah ngantuk, lebih berenergi. Ada 4 konsep sarapan sehat yang harus kita penuhi ketika kita ingin hidup lebih sehat. Yang pertama, ketika kita sarapan harus menghasilkan tenaga. Menghasilkan apa ibu? Tenaga. Yang kedua, mencukupi kebutuhan air atau terhidrasi tubuh kita. Jika kita makan ternyata masih kurang air, berarti belum memenuhi 4 konsep sarapan sehat. Dan yang ketiga, membuat kadar gula darah kita tetap normal. Tetap normal. Kalau kadar gula itu naik ke atas, berarti tidak memenuhi konsep 4 sarapan sehat. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kebutuhan 100 triliunan sel dalam tubuh kita. Saya sampai begini dari upaya triliunan itu kan banyak, triliunan sel dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu tersusun dari sel-sel. Mungkin kita belum paham. Saya juga baru tahu setelah saya belajar di rumah ngajar aku ini. Ternyata tubuh kita itu tersusun dari 100 triliunan sel-sel tubuh. Jadi ketika kita sudah memenuhi 4 konsep ini, insya Allah tubuh kita lebih sehat, lebih bugar dan lebih berstabil. Loh, gemoy dulu ya. Nah inilah fenomena saat ini. Kita banyak menemui anak-anak yang begini ya, yang cabi, gemoy, pokoknya gemes, bawaannya pengen duit aja. Nah, obesitas ini jadi bukan untuk orang dewasa saja, bukan untuk ibu-ibu saja, bukan untuk bapak-bapak saja. Anak kecil pun sudah mengalami obesitas. Karena apa? Karena tadi pola makan kita ini yang tidak memenuhi 4 konsep sarapan sehat. Jadi tugas kita adalah, apalagi ibu-ibu penguasa dapur ya, harus memahami 4 konsep sarapan sehat tadi, agar anak-anak kita lebih sehat, lebih bugar dan lebih berstabil. Jadi menurut penelitian yang ada di Kota Jambi, menurut beberapa Kota Jambi yang ada di Kota Jambi, ternyata anak-anak kecil yang ada di Kota Jambi sudah mengalami kegedean. Anak kecil SD sudah ada yang mengalami diabetes. Nah, jadi paham ibu-ibunya harus paham tentang 4 konsep sarapan sehat tadi. Jangan sampai anak kita seperti itu ya. Bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita ini berapa sih kadar lemaknya? Tahu deh tubuh lemaknya berapa sih? Gak tahu ya. Nih, kalau kita pengen tahu, ada di sini alatnya, namanya Anissa, dan kami membawa alatnya. Nanti kita cek ya ini ya. Ada yang kita mau tahu dari kesehatan kita? Ketika kita mau tahu dengan apa yang terjadi pada tubuh kita, ini sama aja dengan kita menunggu bom waktu. Sewaktu-waktu bisa meledak, sewaktu-waktu kita bisa terjadi serangan yang fatal waktu tubuh kita. Nah ini lembarannya, lembaran survei yang dari Serbuk Barat. Nanti kita akan mengetahui lemak tubuh, mengetahui lemak yang ada di perut, massa tulang, massa otot, dan kadar air dalam tubuh kita. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada Bu. Boleh Bunda? Tadi dibahas masalah ada anak-anak yang sudah diabetes, ada yang macam-macam tadi. Itu bagi yang orang tuanya mungkin memberikan kelebihan dari asupan gizi kepada anaknya. Nah, kalau misalkan ada anak balita atau baduta yang kekurangan asupan gizi, itu gimana tips-tipsnya agar dia tumbuh sehat? Gitu? Kalau tadi ada kelebihan ya, kalau ini sekarang ada tipsnya agar anaknya lebih sehat. Intinya Bunda, pastikan asupan yang masuk ke tubuh anak-anak kita itu memang memenuhi konsep sarapan sehat. Kalau sekarang ini germas itu nutrisi berimbang. Kalau dulu kan 4 sehat yang sempurna ya. Kalau sekarang nutrisi berimbang. Jadi kita tidak boleh hanya konsumsi bisa banyakin nasinya. Kalau zaman saya dulu itu harus banyak, harus kenyang. Nah kalau sekarang tidak, harus seimbang. Ada proporsinya. Germas itu 50%, sayuran 50%, ada berbagai. Jangan sampai kita menang. Karena ketika kita bisa sarapan
Jadi dibelinya minuman yang 2000-an tuh Bun, yang dari kampus. Enggak begitu. Nah itulah salah satu pemicu resiko yang tadi dalam ketika kita terus pakai yang kayak itu, terus lama-lama gimana nggak kuat. Seperti itu ya Ibu. Kemudian apalagi makanan yang sederhana itu, makanan yang instan. Kalau terus-terusan tiap hari makan itu ya kita sakit juga. Jadi intinya pastikan sarapannya itu bernutrisi seimbang. Baik, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis masih seperti remaja, nggak ada lemak. Ini koncang apa sayang? Kupon ya? Oh, door prize. Dari Dokter Hadir. Wow, door prize kehadiran. Pengurusnya yang dapat. 71. Susi. Wah, beruntung. 142. Oh, nah, ini. 72. Sadam. 50. 34. 55. Ada. Oke. Berapa lagi? Satu kosong dua ada. 13. Ada. Ini kok takut. Put. 37. 17. Habis ya ibu-ibu. Mudah-mudahan arisan selanjutnya door prize-nya meningkat. Tunggu koncang arisan. Tika, Ibu Febriana Yuda, Ibu Asri Budi, Ibu Afrida. Alhamdulillah terima. Sari. Ada. Ibu Normalianya. Terakhir ya. Boleh. Ibu Rina. Ibu Yuki. Nah, dapat. Ibu Rodaya. Ibu Rina Marjani. Ibu Dita. Ada. Ibu Nini. Ibu Penny. Dan keras-keras ini dari Ibu Kadis sendiri, dari pribadi Ibu Kadis. Kita doakan semoga Ibu selalu sehat, rezeki berlimpah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ibu-ibu. Ada Budi. Wow, beruntung. Di tema pengantar kan biasanya lewat kota baru ya. Silakan Bu. Jangan malu. Wow, beruntung. Iya, dan kita kontrol di kiri, tapi berdoa. Ini lagi pemeriksaan kadar lemak dalam darah. Usai acara arisan rutin Dharma Wanita Disnaker UKM dan sosialisasi pola hidup sehat. Sekarang saatnya menikmati sarapan bakso. Menikmati. Ayo panitia. Panitia duluan maunya. Halo. Halo, selamat menikmati sarapan pagi pakai bakso. Wow, makmur. Mbak yang mana ya?
tadi sedang mendapat penjelasan tentang kadar. Dinikmati baksonya. Bentar lagi saya makan juga. Ayo tambah energi. Menikmati ya? Nambah baksonya. Tambah energi pagi. Baru cerita karbo, kita udah ngajar karbo.